kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Istana Prayangan. Di dalam gua Kijang itu, Kalacakra benar-benar tidak mengerti atas permintaan Dewi Lanjar yang ingin dipeluk dan didekapnya. Kalacakra merasakan hawa panas yang tak terkira. Sementara Dewi Lanjar merasakan kedinginan yang menggigil. Mata Kalacakra menyala-nyala mendengar permintaan Dewi Lanjar yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Keheningan di gua Kijang itu membuat hatinya kian terbakar dan ingin murka. Setan, mengapa hal ini tidak terjadi beberapa waktu yang lalu sebelum aku dihina oleh dalang edan itu? Sial. Kini aku harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Sakit sekali. Apa yang ku hindari dan ingin kulupakan kini terungkit kembali. Setan! Kalacakra, mengapa kau diam? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Dewi Lanjar. Kau tidak mengaku? Jawabanmu selalu tidak. Tidak dan tidak. Tidak adakah jawaban lain? Kau menjebakku, Dewi Lanjar. Aku tidak sanggup dengan permintaanmu. Jika yang lain akan kupenuhi, tetapi yang satu itu tidak. Jangan sentuh aku. Kalacakra, hanya satu itu permintaanku. Dan kau betul-betul tidak sanggup. Sudah aku katakan kepadamu, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku hanya minta bantuanmu, Dewi Lanjar. Kalacakra, aku rasakan dingin sekali. Dan kau tidak mau membantuku. Aku tidak bisa membantumu. Kalau satu hal itu yang kau minta, aku tidak akan pernah bisa mengabulkannya. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak akan pernah mau membantumu. Jika tidak, aku akan memporak-porandakan rencana junjunganmu. Dan aku yakin malapetaka akan terjadi di Jawa Dwipa ini. Terserah apa maumu. Aku tidak menyuruhmu. Dewi Lanjar, kau pun sama. Hatimu keras. Aku telah menolongmu, tetapi kau tidak mau membantuku. Hanya menunjukkan bagaimana aku datang ke Istana Tengkorak. Aku ingin menemui Edi Sekarwedi. Kalacakra, jika kau ingin menemui Edi Sekarwedi, mengapa minta tolong padaku? Bukankah kau bisa menemuinya sendiri? Dewi Lanjar, kau jangan mengolokku. Kau tahu, aku tidak mampu menghadapinya secara pribadi. Bahkan guruku pun menolaknya, menolak permintaanku. Dan aku mohon, karena kau bangkit dari alam Prayangan, dari istana Prayangan yang mendapat perhatian Edi Sekarwedi. Aku mohon tolonglah aku. Kalacakra, bila kau tidak mau mendekatku, mana mungkin aku bisa menolongmu? Siapa yang menolak kecantikanmu, Dewi Lanjar? Seandainya aku memiliki lingga kehidupan, tentu aku tidak menolakmu. Bahkan tanpa kau minta pun aku akan hadir dalam hidupmu. Kau tidak tahu sakit hatiku ini. Kau tidak tahu perihnya jiwaku. Kau menghinaku. Kau mengejekku. Kalacakra, lagi-lagi kau melamun di hadapanku. Aku ingin kau membantuku mengatasi hawa dingin ini. Aku ingin kau peluk, Kalacakra. Dekaplah aku. Dewi Lanjar, nampaknya kau suka memaksaku. Baik, jika itu yang kau inginkan. Tidak. Kalacakra tidak jadi mendekap Dewi Lanjar. Ia undur beberapa tindak. Dewi Lanjar tetap tenang dan tersenyum. Ada sesuatu yang aneh mengalir dalam pijaran mata pria di hadapannya. Tiba-tiba Kalacakra menggigil. Bukan kedinginan, tetapi getaran sukma dan jiwanya yang menggelegak oleh pertarungan dua gejolak rasa memenuhi permintaan Dewi Lanjar atau sama sekali menolaknya. Tidak. Kalacakra, mengapa kau gugup seperti itu? Kau tampan, gagah, dan perkasa. Namun dimintai masalah kecil saja, kau gugup dan ketakutan seperti itu. Kenapa? Mintalah yang lain. Dewi Lanjar, mintalah yang lain. Maka aku akan memberikanmu apa yang kau minta. Jangan paksa aku. Aku tidak pernah memaksamu. Kau cobai aku agar aku menderita. Aku tidak pernah mencobaimu. Aku tidak tahu jika kau menderita. Dewi Lanjar hanya tersenyum dan menggeleng-geleng lemah.
Ia mendesah panjang, memperhatikan pijaran mata Kalacakra yang tidak mampu membalas tatapan matanya. Baik, kalau kau tidak mau membantuku, aku tidak bisa menolongmu. Lancar, jangan begitu. Tolonglah aku. Maaf, aku memang tidak bisa membantumu. Kalau begitu, aku pun tidak bisa menolongmu. Kalau kau ingin bertemu dengan Edi Skarwati, berjalanlah lurus ke depan dan izinkan aku kembali sowan pada junjunganku. Aku tidak akan membiarkan kau pergi, sebab aku tahu kau bisa mengajakku ke istana Edi Skarwati. Kau tahu makna yang kau ucapkan? Istana Edi Skarwati. Kau tidak mimpi. Aku tidak mimpi. Dan aku belum tidur hingga aku pun tidak mengigau. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Edi Skarwati. Hanya dialah yang mampu membantuku. Itu pula yang menginginkanku mengajakmu. Tolonglah aku, Lancar. Kau harus bersiap untuk mati, Kalacakra. Yang mulia Skarwati, yang mulia junjungan kami, yang mulia Edi Skarwati, yang mulia penghulu kegelapan, yang mulia penghulu istana maut. Ketika penghuni istana maut atau yang dikenal dengan istana tengkorak memuja sesembahannya, maka sekonyong-konyong muncullah sinar yang sangat menyilaukan. Istana tengkorak yang mula-mula hitam temaram dan merah tembaga bagaikan matahari senja yang tinggal merahnya saja, maka sekonyong-konyong berubah menjadi terang benderang. Muncullah seorang lelaki tampan. Tubuh lelaki itu putih bersih dan bersinar terang. Dari ujung kaki sampai ujung rambut berwarna putih gemilang. Semuanya berwarna putih bagaikan malaikat terang. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk kalian semua. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hanya kegelapan, kemuraman yang ada di sana. Tak ada yang lain. Kau menginginkan masalah dan hal-hal seperti itu? Aku ingin bertemu dengan junjungan istana maut itu. Aku ingin bertemu Raja Istana Tengkorak. Karena hanya Edi Skarwati lah yang mampu menolongku. Lain tidak. Dan ku tahu kau bisa membawaku ke sana. Kalau itu yang kau inginkan, kau bisa ke sana sendiri, Kalacakra. Tapi lepaskan aku. Aku ingin menghadap bersamamu, Lancar. Aku ingin kau temani dan jangan membantu. Jangan memicu permusuhan dengan junjunganku. Denganmu pasti tak ada perselisihan, Dewi Lancar. Maka ayo, bangkit dan ikutlah aku. Kita harus menyusuri gua ini sampai benar-benar aku menemui Edi Skarwati. Kalacakra terkejut sekali. Ia terperangah, matanya terbelalak lebar saat melihat seekor singa mengaum dan matanya menyala memandangnya penuh kemarahan. Oh, ada singa lapar di sini. Lancar, kau menjebakku ke dalam lorong singa ini. Kalacakra, aku sudah bilang kepadamu, aku bisa membantumu jikalau kau menolongku. Dan kau menolakku, artinya kau memaksakan kehendakmu kepadaku. Lancar, ia akan menekan kita, ia akan membunuh kita. Dia akan mencabik-cabik kita, akan membunuh kita, dia akan membunuhmu. Lancar, kau, Lancar. Kalacakra tidak bisa menghindari amukan singa lapar itu. Ia terus bergumul dengan binatang buas yang tidak segan-segan mencakar dan menggigitnya. Berkali-kali kedua cakar singa lapar itu mencakar tubuhnya, mencabik-cabiknya. Ia berusaha mencekik dan memegang rahang singa itu. Singa lapar. Lepaskan aku. Aku akan menolongmu. Kau menjerumuskan aku ke dalam lorong singa ini. Aku tidak akan melepaskan ikatanmu. Iya, kau telah kucincang dengan aji-ajianku. Kau tidak akan lepas tanpa bantuanku. Kalau kau tidak mau melepaskan aku, lalu bagaimana aku bisa menolongmu? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku sanggup mengalahkan binatang laknat ini. Dia, singa ini akan kubunuh. Niat ingsun matek aji cokro geni. Rogo ingsun rogo geni. Sukmo ingsun sukmo geni. Jagat ingsun jagat geni. Angkoso ingsun angkoso geni. Aji cokro geni sampurno. Hiya!
Ego menjadi singa dan menghadangku di sini. Sekarang aku tahu kau pasti ingin menolong Dewi Lanjar dari ikatan kainku. Ayo, kalau kau ingin menentangku, aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku mampu menghadapimu. Kolo Cokro, kau memang makhluk yang lebih mulia daripadaku. Tapi jangan kau kira kau bisa mengalahkan kami. Kau menjadi makhluk jadi-jadian dan aku berhasil menghancurkan jadi-jadian. Sekarang tunjukkan sesumbarmu. Itu hanya permainan kecil, Kolo Cokro. Dan kau telah menggunakan simpanan ajianmu. Singorokso tidak akan pernah membiarkanmu bebas. Ayolah. Majulah. Ayo majulah. Mengapa kau mundur, Kolo Cokro? Nian ingsun matek aji Cokro geni. Awak ingsun awak geni. Sekoro niro sekoro geni. Donio niro donio geni. Jagat iro jagat geni. Ingsun nyawiji mring geni. Langit bumi nyawiji mring geni. Aji Cokro geni sampurna. Hilang. Akulah Singgorekso, panglima utama dari Kawah Merapi. Kau tahu artinya semua ini? Sekali kau mengganggu pengikut Kanjeng Ratu Kidul, maka kau tidak akan lepas dari kami. Kami tidak akan membiarkanmu seenak budelmu menyuruh rakyat kami. Kolo Cokro, berhentilah kau berkeras hati. Aku bisa mengirimmu ke alam maut. Dan barangkali dengan cara inilah yang kau inginkan. Apa mau Singgorekso? Jadi kau utusan Kanjeng Ratu Kidul. Apa yang kau lakukan, Kolo Cokro? Iya, aku inilah Pepati Penghulu Kawah Gunung Merapi. Jikalau aku tak mampu menandingimu, barulah Kakang Baurekso datang kepadamu dan akan mencabik-cabik dirimu. Kau sombong sekali, Singgorekso. Iya, jika kau merasa mampu menghadapiku, jangan kau berbesar hati. Terimalah ini Aji Cokro Geni Sampurna. Hilang! Ternyata tak apa-apa. Kau baru menunjukkan sulap padaku. Bagus. Kalau itu yang kau tunjukkan, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku punya ini. Tiba-tiba Singgorekso mengangkat tangan kanannya. Jemari tangannya terbuka dan bersinar-sinar menyala. Ia gerak-gerakan tangan kanannya itu bagaikan menari. Matanya mendelik, giginya meringis dan mengeluarkan taring mengerikan. Lihatlah kemari. Kau yang akan mengatasimu, Kolo Cokro. Lihatlah kemari. Lihatlah kemari. Matanya bersinar, jari jemarinya mengerikan sekali. Mengeluarkan kuku dan Itu baru tontonan menarik, Kolo Cokro. Itu baru tontonan yang menarik, bukan? kepala kau. Jangan kemari, Kolo Cokro. Belum ini. Ayo, Dewi Lanjar. Pergilah
dari sini, maka itu kau hati-hati. Ayo, pergi dari sini. Ia sudah terkubur dalam reruntuhan batu goa ini. Ayo, lekaslah pergi dari sini sebelum Kanjeng Ratu Kidul marah kepadamu. Kau diutus Kanjeng Ratu? Iya, ayo lekas pergi dari sini dan kita keluar. Aku akan melepaskan ikatan gaib bocah itu. Kanjeng Ratu, aku mohon kuasamu, lepaskan ikatan gaib ini. Dengan geraman-geraman maut dan panggilan kepada Nyai Roro Kidul, maka Dewi Lanjar tersadar, terlepas dari ikatan wadak manusia, ia kini kembali menjadi makhluk perayangan. Terima kasih, Sinareksa. Sudah, lanjutkan lagi tugasmu. Jangan sampai Kanjeng Ratu murka kepadamu. Kau harus kembali ke Pasuruan dan ke Surabaya. Peringatkan orang-orang agar tahu dan ingat pada Kanjeng Ratu. Jadi? Iya, sepulang dari istana Kanjeng Ratu, aku mengikutimu, Lanjar. Kau pasti akan terjebak dengan permainan makhluk-makhluk manusia seperti manusia itu. Ya, kau jangan sekali-kali berhadapan dengan Kolo Cokro. Dia itu makhluk busuk. Ayo, pergilah dan lanjutkan tugasmu. Sinareksa, kau tidak akan memberitahukan masalah ini pada Kanjeng Ratu? Ayo, pergilah. Pergilah, Dewi Lanjar. Ayo, lekas pergi dari sini. Aku tidak akan memberitahukan ini pada junjungan kita. Tapi suatu ketika, kalau aku memerlukan bantuanmu, aku akan datang padamu. Sinareksa? Sementara itu, Kolo Cokro yang tertinggal dan tertimbun reruntuhan batu di dalam Goa Kijang kini membuka matanya. Siluman edan, makhluk perayangan. Aku benar-benar dibuat tidak berkutik. Ternyata apa yang kulakukan selama ini tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Iya, gaung tawanya juga amat mengerikan. Gila, aku bisa mampus karenanya. Luar biasa. Aku tidak menduga pengikut Nyai Roro Kidul bisa melakukan hal semacam itu. Jadi benar aku tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau begini aku harus menemui Edi Sekarwati. Seluruh tubuh Kolo Cokro tertimbun batu. Hanya kepalanya yang masih kelihatan menonjol di antara tumpukan batu-batu yang runtuh dari dinding goa yang terkena sambaran ilmu Singoraksa. Kolo Cokro memperhatikan sekeliling goa di mana ia terbenam. Ia melihat goa itu penuh dengan stalaktit dan stalagmit. Suasana kering, tidak ada air. Akar-akar pohon bergelantungan menjalar ke dalam Goa Kijang itu. Goa Kijang itu tembus sampai di Beleduk Kuwu yang terletak di Keradinan Desa Kuwu. Aku harus membebaskan diriku dari timbunan batu-batu. Aku juga tidak ingin mampus di sini. Baiklah. Aku ingin mengerahkan sisa-sisa kemampuanku. Niat ingsun madeg aji cokro geni sampurno. Rogo ingsun rogo geni. Jagat ingsun jagat geni. Langit ingsun langit geni. Sukmo ingsun sukmo geni. Cokro geni sampurno. Syukurlah, setan iblis perayangan. Aku mampu melepaskan diri dari timbunan reruntuhan batu-batu ini. Aku harus terus menyusuri gua ini sampai kutemukan di mana sebetulnya Edi Sekarwati. Edi Sekarwati! Aku ingin bertemu denganmu. Edi Sekarwati! Edi Sekarwati! Kolo Cokro berseru-seru, suaranya menggema dan meraung-raung, memantul dari dinding-dinding goa. Ia terus melangkah, dan ia terbelalak saat melangkahkan kakinya dengan sempoyongan. Di depan terdapat sebuah belokan. Ia mendapatkan sesuatu.
padang yang luas. Cukup lapang tempat ini. Aku tidak mungkin mengelilinginya dalam waktu sehari. Ternyata di dalam gua ini cukup banyak menyimpan misteri. Edi! Edi Sekarwadi! Mampukah aku menyeberangi padang ini? Iya, akan kucoba. Sekalipun dalam keremangan, aku akan berjalan. Aku ingin mencari di mana arah hembusan angin yang datang dan pergi. Kalacakra, kau tidak akan pernah menemukan Edi Sekarwadi jika hatimu tidak tulus. Dia pun sering menolakku. Baiklah, tapi suatu ketika kau pasti akan memberontak terhadap gurumu ini. Ki Ageng Kemang Jayakusumo. Ki Ageng Kemang Jayakusumo, mengapa kau mengutukku? Kalacakra, memang dari dasar hatimu terletak jiwa pemberontak. Iya, suatu ketika jikalau memang mengkhianatiku dan ingin bertemu dengan Edi Sekarwadi, maka datanglah ke Goa Kijang. Syukur apabila ada makhluk perayangan yang membimbingmu. Tapi jika memaksa, kau akan menghadapi petaka. Ki Ageng, apa yang kau ucapkan telah terjadi dan kualami. Tapi benarkah aku pemberontak? Tidak, aku tidak memberontak. Tetapi aku ingin mencari jati diriku di sini. Tidak. Kalacakra, kau punya hak dan kebebasan untuk menjadi seperti gurumu. Boleh. Bahkan berlebih dari kemampuanku pun tidak apa-apa. Ya, datanglah ke Goa Kijang dan carilah tempat di mana terdapat padang yang luas. Duduklah kau di tengah-tengah padang dalam gua itu. Bersemedilah di sana. Mohon agar kau dipertemukan dengan Edi Sekarwadi seperti dulu engkau bertemu denganku. Seperti kau saat memanggil-manggil Raja Wali Api. Nah, lakukanlah jika saat pemberontakanmu tiba. Ki Ageng, apa yang kau ucapkan telah terjadi. Aku muridmu yang memberontak. Aku memberontak. Jikalau tiba saatnya engkau bertapa, maka kau akan menemukan sesuatu yang tidak kau duga. Duduklah dan bersemadilah. Perlahan-lahan Kalacakra melangkah tersaruk-saruk hingga akhirnya terjatuh tepat di tengah padang di dalam Goa Kijang itu. Dia memusatkan seluruh kemampuannya untuk duduk bersila, dan mulai saat itulah ia duduk bersila menjalankan laku tapa. Sementara itu, di istana Surabaya, Adipati Pekik kembali menghimpun orang-orangnya. Ia sangat murka dan nampak berapi-api saat menghadapi orang-orangnya yang datang dari segenap penjuru wewengkon Surabaya. Hadir di sana Adipati Ronggolelana, Adipati Martonegoro, dan para sesepuh lainnya. Paman Ronggolelana, semua wewenang sudah ada di tanganku. Hitam dan putihnya Surabaya ada padaku. Kalau saat ini kita tidak bisa membantu Paman Kapulungan, maka kita perlu menyusun strategi yang lain. Untuk itu, semua yang hadir di sini kumohon dengan sangat agar memperkuat perbentengan Surabaya. Jangan sampai ada yang terlena. Hamba Kanjeng Pangeran, hamba tidak akan mundur sedikit pun. Hamba akan memegang teguh janji prasetya hamba selaku prajurit. Tapi bagaimana dengan orang-orang Tuban, orang-orang Renong dan Lumajang yang lari ke bukit? Mereka nampaknya menemui Panembahan Kabiskuwo. Itulah yang aku rasakan, Paman. Aku memang tidak suka dengan kebijaksanaan Kanjeng Romo. Kanjeng Romo tidak ingin aku memimpin kaum ulama. Dia hanya inginkan agar aku memimpin orang-orang yang memikirkan masalah-masalah kekuasaan dan kedudukan Surabaya. Artinya, saat ini akan terjadi dua kutub yang berbeda tujuan. Jika begini, bisa menimbulkan perpecahan. Perpecahan yang mengakibatkan kelemahan. Ya, kalau Kanjeng Romo maunya begitu, apa boleh buat? Berita yang disampaikan oleh Tumenggung Martonegoro bagaikan halilintar yang menyambar kepala Adipati Pekik. Ia nampak murka dan menggeram. Terus terang, saya tidak setuju dengan tindakan Paman Panembahan. Tetapi Kanjeng Panembahan mendapat kepercayaan penuh dari Kanjeng Sinuwun, Pangeran. Setiap kali mengingat Gresik, hanya menyakiti hatiku, Paman Martonegoro. Aku ingin untuk sesaat Gresik dilupakan. Bukankah sudah rata dengan tanah? Atau Paman Panembahan memang menginginkan agar aku tunduk kepadanya? Begitu barangkali. Kanjeng Pangeran, hamba mohon dipikir lebih matang lagi. Siapa tahu Kanjeng Sinuwun menginginkan pembangunan itu sendiri untuk menjaga supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
Hamba mohon Kanjeng Pangeran mengutus sowan pada Eyang Kiri. Apakah beliau benar-benar mengutus Kanjeng Panembahan atau tidak? Tetapi, jikalau benar demikian, apa salahnya kita kesampingkan sejenak? Sebab kita lebih penting memikirkan orang-orang Mataram yang sudah merangsek ke Jawa Timur ini. Terima kasih atas saran Paman Ronggololono. Saya akan segera menanyakan masalah ini pada Kanjeng Romo. Kalau benar-benar Kanjeng Romo mempercayakan Gresik pada Paman Panembahan, artinya di Jawa Timur ini telah muncul dua kekuatan. Kanjeng Pangeran, kita tidak boleh terburu-buru melangkah. Sekali salah, kita bisa terjerembab di dalamnya. Nah, hamba mohon kita pusatkan perhatian kita pada orang-orang Mataram. Itu saja yang ingin hamba tekankan di sini. Saya jadi semakin gelisah. Masalah demi masalah muncul di depan kita. Sementara kita tidak bisa masuk Pasuruan. Dan aku percaya, Paman Kapulungan akan jatuh. Habis bagaimana, Kanjeng Pangeran? Orang-orang hamba pun tercegal di jalan. Serombongan pasukan hamba terjerumus dalam songa-songa maut yang dipasang oleh orang-orang Mataram di Winongan. Semoga Paman Kapulungan bisa bertahan. Jikalau Dimas Kapulungan tidak bisa bertahan, kita berkorban, Kanjeng Pangeran. Berkorban? Benar. Benar, Kanjeng Pangeran. Kita berkorban. Artinya kita terpaksa. Sekali lagi, terpaksa merelakan Dimas Kapulungan jatuh ke tangan Mataram. Jadi Paman Martonegoro melihat Paman Kapulungan akan menerima kedaulatan Mataram. Begitu gampang. Jangan terburu menuduh, Kanjeng Pangeran. Tapi yang jelas, kalau Dimas Kapulungan ingin bertahan dan melindungi rakyatnya, tentu saja ia memilih tunduk. Apabila ia tidak mampu melawan Mataram, apakah harus bunuh diri? Benar, Kanjeng Pangeran. Yang jelas, Paman Kapulungan saat ini melakukan perlawanan yang hebat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Sudahlah. Yang penting, perbentengan dan pos-pos di Surabaya ini kita berkuat. Hamba telah memperkuat daerah Kebomas, Mantur, Wonokromo, Waru, dan Mojokerto. Sebab pasukan Pangeran Mangkubumi telah sampai di Trowulan, Mojo Agung, Jombang, dan Ploso. Ini sangat ngekirisi, Kanjeng Pangeran. Terima kasih atas kesigapan Paman Ronggololono. Baiklah, kita memang lebih baik memperkuat pos-pos pertahanan kita. Saya akan menghadap Kanjeng Romo. Kenapa hamba tidak diperkenankan sowan, Kanjeng Ibu? Anakku, Ramamu sedang sakit. Tapi jangan seperti ini caranya. Ramamu benar-benar sakit. Ia belum bisa diajak bicara. Biarkan ia istirahat. Kau tidak boleh memaksa. Hamba benar-benar ingin bertemu Kanjeng Romo. Hamba ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali. Sampaikanlah pada ibu. Pasti ibu sampaikan. Masalah ini sangat pribadi, Kanjeng Ibu. Hingga kami tak pantas turut mendengar. Kanjeng Ibu, masalahnya bukan begitu. Hamba sama sekali tidak bermaksud demikian. Hamba hanya ingin menyampaikan masalah penting. Biar Kanjeng Romo saja yang menilai. Kanjeng Romo lemah sekali. Jangan kau ganggu anakku. Kanjeng Ibu, jadi hamba benar-benar tidak diperkenankan lagi di sini. Anakku. Kalau memang hamba tidak diperkenankan di sini lagi, baiklah, hamba mohon pamit. Nak Mas Bekik, kau tidak boleh begitu. Pantas Paman Kawis Guwo bisa seenaknya bertindak. Bekik. Hamba sudah tidak diperlukan lagi, hingga Paman Panembahan yang ditunjuk Kanjeng Romo. Memang benar, Nger, bahwa pamanmu Panembahan mendapat kepercayaan dari Kanjeng Ramamu. Aku sendiri yang menyampaikan berita itu. Dan Mas Bekik, anak Mas tak perlu sakit hati. Masalahnya bukan sakit hati atau apa, Kanjeng Ibu. Tapi saya mohon kejelasan. Hamba ingin tahu sejauh mana yang dilakukan Paman Kawis Guwo. Kalau Paman Panembahan menjalankan rencananya sendiri, artinya menyalahi aturan di Surabaya. Dan hamba tidak setuju. Lain halnya apabila Kanjeng Romo sudah menyetujui hal ini. Hamba tidak ada persoalan lain. Kalau begitu, anak Mas tidak perlu bersedih. Dan pusatkan perhatian anak Mas pada pekerjaan anak Mas. GR, banyak sekali yang harus kau hadapi. Kau tak perlu memikirkan masalah pamanmu Panembahan. Ia tahu apa yang dilakukannya. Kau tahu anak Mas, orang-orang banyak yang lari dari gebrakan orang Mataram. Mereka meminta perlindungan pada ayahmu. Namun, Ramamu dalam keadaan payah seperti ini. Haruskah kita mengganggunya? Tidak, bukan? Nah, kita harus mengerti. Hamba mengerti, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ibu. Baiklah, hamba mohon diri.
Salam hormat dan pangabekti untuk Kanjeng Rama. Salam dan pangabektimu akan kami sampaikan. Adipati Pekik undur dari Praboyaksa Kencana, istana Sedekari. Ia undur dengan hati yang mengganjal. Lebih-lebih ia tidak bisa sowan sendiri menghadap Raja Giri yang agung. Kita tinggalkan istana Surabaya. Kita menengok kembali di mana Kalacakra berada di Gua Kijang. Saat itu, ia masih duduk bersila tepat di oro-oro Kijang. Niat ingsun angelun dalan nawet. Niat ingsun ngengel marang kasekten. Ingsun datang ingkar. Ingsun terus melaku nyawang lan gayu kegayuhanku. Lihatlah di hadapanmu Kalacakra. Lihatlah apa yang muncul di sana. Bukalah matamu. Itulah yang kukatakan kepadamu. Mengapa gua ini disebut Gua Kijang dan tempat kau duduk bersila ini disebut Oro-oro Kijang. Lihatlah, buka perlahan-lahan matamu. Perlahan-lahan Kalacakra membuka pelupuk matanya. Dan apa yang dilihatnya? Seekor kijang raksasa dengan tanduk-tanduk bercabang. Sorot kedua matanya nampak berpijak. Dan tubuh kijang itu seperti menyala bara api. Diakah salah seekor penghuni kerajaan maut? Salah seekor penghuni istana Tengkorak milik Edi Sekarwedi. Apabila kau mampu menandingi kijang raksasa di tengah oro-oro kijang dalam Gua Kijang itu, maka kau bisa menandingi Kembang Joyokusumo. Kau bisa menandingi lawan-lawanmu. Di sanalah ukuran itu kau dapatkan Kalacakra. Kijang raksasa. Ia makin mendekat kemari. Ia menghampiriku dan seolah-olah tahu aku di sini dan semata-mata ia berjalan menghampiriku. Oh. Kalacakra makin berkidik setelah kijang merah tembaga raksasa itu berjalan perlahan-lahan. Kijang raksasa itu, kedua matanya seperti tidak berkedip, mencorong bagaikan bara api yang mengerikan. Perlahan sekali, dan setiap langkah kaki-kaki kijang itu menimbulkan asap yang mengerikan. Apabila kau mampu mengalahkannya, kau bisa menemui Edi Sekarwedi. Kau bisa mengalahkan aku dan kau bisa mengalahkan pendekar-pendekar pilihanmu. Ucapanmu benar, Ki Ageng. Oh, inilah penghuni Gua Kijang. Ia menghampiriku dengan kegeraman yang menyala. Ia mengangkat kedua kakinya, berjalan dengan kaki belakangnya dan mendongak-dongak geram. Ia memamerkan kekuatannya. Oh, bangkitlah! Ia menantangmu. Apakah kau tidak berani? Aku akan menontonmu dari kejauhan Kalacakra. Tidak salahkah aku melihatnya? Kijang itu berubah menjadi kijang biasa, tapi bulunya sungguh mengkilat indah. Kalacakra berusaha melawan kijang aneh itu. Kijang besar sebesar anak sapi itu ia tunggangi. Lalu ia memegang kedua tanduknya yang bercabang-cabang indah. Kijang itu meloncat-loncat, membawanya ke sana kemari, berputar-putar, melenting-lenting, menyepak ke sana kemari, sambil menjerit-jerit memperdengarkan suaranya yang aneh, parau dan mendebarkan.
Kolo Cokro pontang-panting berusaha bertahan di atas punggung kijang itu. Kijang itu kekuatannya melebihi seekor kuda. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ia melompat-lompat dan menghempaskan aku. Kijang itu menghampiriku lagi. Dia bukan kijang wajar. Dia kijang jadi-jadian. Bangkitlah Kolo Cokro. Bagaimana kau bisa dikalahkan dengan seekor kijang itu? Ayo, bangkitlah. Jangan hanya bengong seperti itu, bego. Ayo, bangkitlah. Kau belum menunjukkan perlawanan berarti dengan binatang itu. Ayo, mengapa kau takut? Bagaimana kau bisa minta kepadaku seekor Raja Wali Api? Kau hanya melawan seekor kijang. Binatang lemah itu kau tidak mampu. Ki Ageng, binatang itu bukan binatang yang wajar. Ia mengerikan sekali. Mampuslah kau. Mampuslah kau. Mampus. Mampus kau. Kenapa kau ketakutan karena seekor kijang, Kolo Cokro? Di mana nyalimu sebagai seorang pendekar? Mana? Tidak ada gunanya kau sesumbar menjadi seorang pendekar. Jikalau melawan seekor kijang pun kau tidak berdaya. Ayo, majulah. Ayo, jangan seperti pengecut, Kolo Cokro. Majulah. Ayolah, bangkit. Jangan hanya melongo dan melotot seperti orang bego dan bodoh. Bangkitlah. Ki Ageng, binatang apakah ini? Ia seperti monster. Monster yang mengerikan. Aku tidak percaya melihat semua. Bagaimana kau bisa memiliki Raja Wali Api? Apabila melihat seekor kijang macam begitu, kau sudah bingung. Kolo Cokro. Kau ini sungguh keterlaluan. Pengecut. Kau pengecut. Ayo cepat, kerjakan. Aku akan berusaha melawannya. Aku akan berusaha untuk mencerahkan. Lihat ingsun matek baji Cokro Geni. Rogo ingsun rogo geni. Sukmo ingsun sukmo geni. Jagat ingsun jagat geni. Langit ingsun langit geni. Haji Cokro Geni Sampurno. Terkejut sekali sebab dengan hempasan kekuatan ajian sakti Cokro Geni Sampurno, kijang itu masih berdiri tegak, bahkan memamerkan kekuatannya dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya. Kaki depannya nampak menceker-ceker ke depan dan kepalanya digeleng-gelengkan seperti mengejek Kolo Cokro. Binatang macam apakah kau? Kau tidak mampus dengan ajian Cokro Geniku. Kau
tidak mampus dipukul. Luar biasa. Kau makhluk jadi-jadian dari mana? Kolocokro, jangan banyak bertanya. Ayo, lakukanlah yang terbaik. Mengapa kau tidak mampu melawan binatang itu? Kolocokro, tontonanmu tidak menarik. Selamat berjuang, Kolocokro. Sembrani, ayo kita pergi. Ki Ageng, tunggu! Binatang itu kembali mengelilingiku, menghampiriku. Aneh, haruskah aku mati di tanduk binatang itu? Ia menggeleng-gelengkan kepala dan mengejekku. Itulah rupa orang yang serakah. Ia tidak tahu belas kasihan. Ia telah menyandraku. Biarlah ia dihukum oleh Kijang itu. Ia tidak berkutik melawan binatang itu, Lanjar. Aku puas melihatnya. Ia dipermainkan binatang itu. Sialan. Kalian sialan. Mengapa kalian mentertawakan aku? Kenapa? Dalam kegundahan, kegentaran, dan ketakutan menghadapi kijang aneh itu, Kolocokro ditertawakan ribuan peri perayangan dan demit serta makhluk-makhluk halus yang ada dalam goa kijang itu. Ia tidak mengerti, ia semakin menggigil saat kijang itu makin memamerkan kekuatannya, seakan mengejek dan menghinanya. Kalian diam! Diam? Diam, Lanjar. Memalukan sekali, memalukan. Pengecut. Diam! Kalian diam semua. Akan kutunjukkan pada kalian. Aku akan membunuh kijang ini. Aji Cokro Geni. Hiya! Pantas tak sanggup menolongku. Hanya bisa omong besar. Diam! Kijang Jahanam. Aku akan membunuhmu. Aji Cokro Geni. Kau tidak mempan dengan ajian Cokro Geniku. Baiklah, kalau kau memang makhluk dari alam perayangan, aku akan mengikatmu dengan Cokro Tali Murdo. Aku akan mengikatmu, Kijang Jahanam. Niat ingsun matek Aji Cokro Tali Murdo untuk mengikat kijang aneh dari alam perayangan ini. Aji Cokro Tali Murdo. Aji Cokro Geni Sampurno. Sungguh aneh, kijang itu mampu mematahkan kekuatan Aji Cokro Tali Murdo. Dan sebaliknya, kijang itu makin geram. Ia meloncat dan melenting tinggi sekali sampai ke langit-langit goa, lalu menghunjam dan menerkam Kolocokro. Hancur di seruduknya. Mampuslah aku.
melihat cahaya melintas terang benderang. Tubuhku telah hancur berantakan. Dadaku remuk. Tanduk-tanduk kijang itu menghancurkan tubuhku. Aku bebas ruang dan waktu. Aku bisa menembus dinding goa. Aku seperti pernah melihat suasana yang seperti ini. Iya, aku pernah melihat alam ini, alam yang remang-remang. Semuanya terdiri dari tengkorak manusia dan bangunan istana itu pun seperti tengkorak manusia, besar dan mengerikan. Warnanya semua warna-warna bara api, mengerikan sekali. Dari pintu gerbang, lantai, bangunan-bangunan, semuanya dari tengkorak dan merah membara. Seperti bocah, seperti bayi, tapi wajahnya mengerikan. Bertaring, matanya lebar dan besar. Jerangkung. Bagaimana belum bisa berjalan seperti itu? Kijang. Ular api. Apa ini? Semua berhenti di orok-orok istana ini. Eyang Gending. Kenapa kau ada di sini, Eyang Gending? Kenapa? Ki Ageng Kembang Jaya Kusumo. Ki Ageng. Kolocokro. Selamat datang, Kolocokro. Selamat datang di istana maut ini. Selamat datang. Kenapa kalian menyambut kehadiranku di sini? Kenapa? Benarkah aku termasuk warga istana maut ini? Jawablah. Jawab. Kenapa kalian hanya tertawa dan mengejekku? Jawablah. Jawab. Kolocokro terkejut sekali ketika ia melihat Raja Wali Api yang diinginkannya nampak berputar-putar di angkasa raya lalu perlahan mendekat, dan terus terbang merendah mengelilingi di angkasa istana maut di mana saat itu ia sedang turun. Serentak makhluk-makhluk perayangan itu pun menyambut kehadiran Raja Wali Api dengan mengangkat kedua tangan mereka dan menyuarakan suara-suara yang aneh dan sangat asing di telinga Kolocokro.
penghuni yang aneh. Mereka pun menyambut kedatangan Raja Wali Api ini. Dan Raja Wali itu hinggap di puncak istana tengkorak. Mengerikan. Istana menjadi merah membara. Mengerikan sekali. Suasana dalam istana tengkorak nampak remang-remang bagaikan bumi di ujung senja yang bermandikan cahaya matahari. Begitu merah tembaga. Merah membara. Yang ada hanyalah warna merah tembaga. Merah bara dan merah hitam. Suasana remang dan menyeramkan itu. Membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada seorang pun yang keluar dari istana tengkorak. Suasana menjadi lengang, sunyi, hening dan mencekam. Langit pun hitam, merah tembaga. Keadaan suram. Apa itu? Hidup yang mulia. Hidup Edi Skarwedi. Hidup yang mulia. Puja-puji yang mulia. Puja-puji yang mulia. Puja-puji yang mulia. Puja-puji yang mulia. Dia lenyap. Hanya merah bara yang bicara. Itulah istana tengkorak, di mana Edi Skarwedi bersemayam. Aku akan datang. Aku akan memasuki istana itu. Iya, aku akan masuk ke dalam istana itu. Manusia berkepala hewan. Benar-benar alam yang belum pernah aku lihat. Ada manusia berkepala hewan. Jagat Dewa Batara. Inikah kekuasaan iblis yang mampu merubah segalanya? Baru kau ketahui ada alam seperti ini. Mereka masuk ke dalam istana. Lalu makhluk-makhluk tadi, kenapa tidak bisa memenuhi ruang istana? Ini benar-benar aneh, mengerikan. Aku tadi juga melihat Eyang Gending, Paman Panjer, dan orang-orang yang mati. Dari manakah mereka datang? Baik, aku ingin berjalan di antara mereka. Cokro berjalan. Ia merasa kakinya tidak menginjak tanah. Ia dengan leluasa berjalan di antara makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk perayangan yang belum pernah dilihatnya dengan wadaknya. Ia mengikuti rombongan yang berduyun-duyun memasuki mulut tengkorak. Sembah yang mulia, hormat kami yang mulia, dimuliakanlah engkau, wahai sang raja. Puja-puji syukur yang mulia, dipermalukanlah engkau di antara kami. Terpujilah engkau, puja-puji yang mulia, puja-puji yang mulia, dipermuliakanlah engkau di antara yang mulia. Puja-puji kami, puja-puji wahai engkau yang kami muliakan. Sembah puji wahai engkau yang kami tinggikan. Sembah puji wahai engkau yang kami puja dan kami sembah. Cokro benar-benar tidak percaya ketika ia duduk di antara penghuni alam perayangan itu. Ternyata kepala tengkorak raksasa yang digunakan sebagai pintu masuk ke dalam ruangan dalam itu luas sekali, sehingga berlaksa-laksa penghuni alam perayangan itu tertampung di dalamnya. Mereka memuja-muja sebuah altar lebar yang bercahaya kemilau dan sangat menyilaukan mata. Semua penghuni alam perayangan itu bersembah sujud. Namamu wahai Edi Skarwedi. Sembah yang mulia, hormat kami yang mulia, dimuliakanlah engkau wahai sang raja. Puja-puji syukur yang mulia. Puja-puji, sembah dan hormat kalian kuterima. Kuterima sembah syukur kalian di sini. Nampaknya ada calon penghuni baru datang di sini. Kuminta saudara-saudara menyibakan jalan untuknya. Silakan pendatang dan penghuni baru. Silakan maju ke depan altarku. Ayo, majulah. Datanglah kemari. Sujud menyembah dan kenalkan dirimu di depan altarku.
Apakah kau memanggil aku, wahai cahaya gemilang? Cahaya gemilang. Cahaya gemilang. Indah sekali sebutan yang kau berikan kepadaku. Iya, kaulah yang kumaksudkan. Datanglah ke sini dan tunduk sujud menyembah di altarku. Kolo Cokro tidak tahu jikalau dia yang diinginkan untuk maju ke altar. Semua penghuni alam perayangan itu bersujud, menghunjam ke tanah, dan tersibaklah jalan menghampar di depannya. Ia ragu-ragu dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Aku. Ya, kau. Kemarilah. Oh, majulah Kolo Cokro. Haturkan sembah. Majulah pemberontak. Ratakan tubuhmu dengan tanah. Sujudlah menyembah. Hormatilah junjungan kita. Sembahlah yang dipermuliakan. Pemberontak. Ayolah kemari. Tunduk, sujud, dan menyembahlah. Iya. Aku datang. Kolo Cokro melangkah. Ia berjalan perlahan-lahan sekali, menimbulkan gema yang mengerikan. Bahkan ia pun tak mampu mendengarkan gema-gema langkahnya. Dan ketika ia sampai di depan altar, ia tiba-tiba terjatuh, tunduk, menyembah, hingga kepalanya menghunjam di tanah. Ayo, bagus. Kolo Cokro, apa mau datang kemari? Saya ingin tahu apa yang ada di sini. Siapakah engkau, wahai cahaya gemilang? Oh, kau telah tahu siapa diriku, Kolo Cokro. Kau telah tahu siapa aku. Sembah yang mulia, hormat kami yang mulia. Dimuliakanlah engkau, wahai sang raja. Puja puji syukur yang mulia. Dipermuliakanlah engkau di antara kami. Terpujilah engkau, wahai Edi Skarwedi. Puja puji yang mulia, wahai engkau yang kami sembah. Jadi kaulah yang memiliki semuanya, yang memiliki segala-galanya. Aku maafkan junjungan kami, oh wahai cahaya terang gemilang. Kolo Cokro tak mampu berbuat apa-apa selain tunduk sujud, menyembah di lantai yang merah tembaga bagaikan bara. Dan Edi Skarwedi yang ada di takhta hanya tertawa panjang melihat kelakuan Kolo Cokro yang amat jenaka di pandangan matanya. Ayo, bangkitlah. Apa yang kau inginkan, Kolo Cokro? Ampunkan saya. Maafkan saya. Saya sampai di sini. Saya bermaksud untuk mendapatkan Raja Wali Api. Mengapa kau mentertawakan aku? Mengapa? Kolo Cokro, apa keperluanmu datang kemari? Kau berkali-kali kutanya, tapi tidak pernah menjawab dengan benar. Apa maumu, Kolo Cokro? Kanjeng. Panggillah aku Edi saja. Bukankah kita telah bersahabat? Panggillah namaku Edi Skarwedi dan jangan sebut nama lain. Tapi kau junjungan seluruh pini sepuh di Jawa Dwipa ini, bahwa semua guruku menyembah kepadamu. Bagaimana aku hanya memanggil namamu? Justru karena aku menghargai para gurumu dan murid-muridku, maka aku lebih suka dipanggil namaku. Kau sungguh seperti malaikat.
Edi Sekarwedi, aku selalu dihina, dicemooh dan dicela. Dapatkah kau menolong aku? Dicemooh dan dicela? Iya. Siapa yang mengejek dan mencelamu? Kalau Cokro, apakah merugikanmu atau justru karena kelatahanmu? Edi Sekarwedi, siapa di dunia ini yang tidak terhina apabila diejek dan diolok? Aku tidak suka dengan ejekan dan olokan, dan siapapun tidak suka dengan cercaan. Semua pasti ingin dihargai. Demikian pula dengan aku. Aku tidak bisa menerima cemooh itu. Aku tidak mau dihina dan dicerca. Siapa yang mencemoohmu? Siapa yang mengolok-olokmu? Orang-orang di sekelilingku. Orang-orang yang aku hadapi. Mereka mencemooh, mengejekku, seperti aku ini orang tidak berguna. Sejauh itu Kolo Cokro, kau diejek dan dicela. Aku tidak kuat. Aku sungguh menderita. Dan aku tidak mampu menerima celaan itu. Semula aku memang dihormati dan dihargai, sewaktu aku memiliki kedudukan dan kekuasaan. Namun setelah aku tidak memiliki apa-apa, mereka benar-benar menyamakan diriku dengan sampah. Sekarang aku mengerti duduk perkaranya. Sekarang apa maumu? Berikanlah kepadaku seekor Raja Wali Api yang bisa aku pergunakan untuk membalas sakit hatiku ini. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang menghina dan mengolokku. Aku akan membalas dendam. Kolo Cokro, untuk mendapatkan Raja Wali Api tidak segampang seperti apa yang kau ucapkan. Kau harus memenuhi persyaratan yang berat dan tidak semudah membalikkan tangan. Berikanlah kepadaku, ujilah aku. Selama aku mampu, aku akan berusaha menjalaninya. Edi Sekarwedi, tubuhku telah kubiarkan hancur di Gua Kijang. Kolo Cokro, aku mengerti pengorbananmu. Dengarkan baik-baik, akan kukembalikan kekuatan tubuhmu. Tapi setelah itu, kau cari sepasang bayi kembar yang dilahirkan tembean. Artinya, sepasang bayi kembar itu lahir dari rahim seorang perempuan yang baru pertama kali melahirkan. Nah, setelah kau mendapatkan syarat itu, bawalah ke puncak bukit. Aku akan datang dan aku akan menyuruh Raja Wali Api menghampirimu. Dan ia akan menjadi milikmu yang setiap saat bisa kau perlukan. Oh, Edi Sekarwedi. Ya, sekarang kembalilah ke Gua Kijang. Aku akan memberikan kekuatan pada tubuhmu di sana. Tapi tubuhku telah hancur oleh serodukan Kijang itu, Edi Sekarwedi. Kolo Cokro, tidak ada waktu lagi. Puji yang mulia, puji syukur yang mulia, puji yang mulia, puji syukur yang mulia, puji yang mulia, puji syukur yang mulia. Kolo Cokro hanya bisa melongo dan melotot karena bayangan Edi Sekarwedi yang berupa cahaya terang benderang itu lenyap dari hadapannya. Istana yang mula-mula hening dan sunyi sekali tiba-tiba berubah menjadi temaram kembali, dan seluruh rakyat Edi Sekarwedi yang ada di istana perayangan itu pun nampak memuja-mujanya kembali. Kolo Cokro akhirnya pun mengikuti ke arah di mana Edi Sekarwedi berlari. Kini kita menuju ke Gua Kijang. Di sana, di oro-oro Gua Kijang itu, hanya keheningan yang nampak. Tubuh Kolo Cokro yang tercabik-cabik di Gua Kijang nampak terberai. Darahnya telah menghitam dan kering. Tubuhku telah rusak dan hancur. Darah mengering dan menggumpal. Tubuhku terpucur, terberai, tidak berdaya bagai sampah. Seonggok daging yang tidak berguna lagi. Tubuh Kolo Cokro yang tercabik-cabik di oro-oro Gua Kijang tiba-tiba diliputi asap. Asap itu nampak merayap hingga membuat keanehan yang luar biasa.
Tubuh Kolo Cokro lalu bergerak-gerak, berdenyut-denyut. Darahnya seperti air mendidih, urat-uratnya kembali menyatu. Perlahan otot-ototnya menyatu, pelupuk matanya terbuka, bola matanya nampak merah menyala. Tubuh Kolo Cokro bergetaran bagaikan orang tersengat. Tangan, kaki, dan seluruh badan tubuhnya mendapat kekuatan hingga akhirnya ia bangkit. Bangkit untuk menjalankan amanat Edi Sekarwadi. Edi Sekarwadi, sekarang aku percaya kepadamu. Akan kubawa sepasang bayi kembar. Aku akan memulai kembali petualanganku. Andai aku tidak terjebak di sini. Segeralah pergi dari sini, Kolo Cokro. Jikalau apa yang kau inginkan segera terpenuhi. Kolo Cokro tiba-tiba melompat. Ia berdiri dan melangkah. Ia memandang ke langit-langit Gua Kijang. Ia tertawa panjang dan gema tawanya membahana, memantul dari dinding-dinding Gua Kijang. Lalu perlahan-lahan ia kemudian berjalan. Akan kutunjukkan, akulah yang perkasa di antara yang perkasa. Akan kuakhiri semuanya ini. Edi Sekarwadi, aku tahu kau ada di dalam tubuhku. Kau ada di dalam aku. Dan kekuatanmu berdiam di dalam diriku. Aku akan berjalan untuk mendapatkan sepasang bayi kembar. Berjalanlah pemberontak, jangan latah. Tundukkan musuh-musuhmu dan ajaklah sujud di istanaku di altarku, di bawah telapak kaki. Aku rasakan kekuatanmu, Edi Sekarwadi. Aku merasakan bangkit kembali. Dan kulihat terang dalam kegelapan. Aku akan mendapatkan yang kudamba. Kolo Cokro berjalan menyusuri relung liku Gua Kijang. Jalannya sekarang tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri lagi, karena ia telah mendapat kekuatan dari Edi Sekarwadi, sang penghulu iblis di Jawa Dwipa. Kolo Cokro terus berjalan cepat bagaikan angin. Setiap langkahnya menimbulkan desiran-desiran aneh dan gaib. Kita tinggalkan Kolo Cokro di Gua Kijang. Kita menuju ke kediaman Kiwari, di mana pada saat itu ia sedang merayakan hari pernikahan Aji Sukmo dan Roro Sunti. Seluruh kerabat Sentono dalam Istana Mataram hadir di sana, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan di Surabaya. Saudara-saudara, kita telah berkumpul di sini untuk Mahargyo Hayuning Bumi, di mana saya selaku wali dari Roro Sunti mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini bisa hadir dalam perayaan pernikahan Aji Sukmo dan Roro Sunti. Selaku sesepuh di Mataram ini adalah kebahagiaan tersendiri, di mana Gusti Allah memberikan umur panjang dan kewarasan pada saya, sehingga bisa menyaksikan anak, cucu, buyut, dan canggah saya di sini. Dulu Aji Sukmo dan Roro Sunti secara sederhana telah diberkati oleh Nenek Soro. Saat itu mereka menghadapi masalah besar hingga tidak bisa merayakan pernikahan seperti ini. Untuk menebus semua itu, sesajen yang ada di tampah di hadapan saudara-saudara ini telah melepaskan segala kesalahan, segala keluputan yang diderita dan ditanggung oleh mempelai berdua yang sudah membangun rumah tangga. Seperti saudara-saudara lihat sekarang ini, memang sudah sepantasnya apabila kita bersatu menjadi suami istri, kita akan jumbuing rogo lan sukmo. Bersatunya hati dan sukma yang menyatu dalam satu jiwa
untuk meraih kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan saja tak ada aral melintang. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turut hangayu bagyo kebahagiaan mereka. Tak ada buruknya apabila pada saat ini saudara-saudara saya ajak untuk mengucapkan doa. Bismillah. Maka demikianlah Aji Sukmo dan Roro Sunti merayakan pernikahan. Mereka diberkati oleh Eyang Mondoroko dan para sepuh Mataram lainnya. Semua yang hadir begitu haru saat mereka dahar kembur, saling menyuapi makanan ke mulut pasangan. Sukmo dan Roro Sunti saling berpandangan dan mereka meneteskan air mata kebahagiaan. Saudara-saudara bisa memberikan selamat pada Aji Sukmo dan Roro Sunti. Selain itu, di sini anak Mas Aji Sukmo ingin menyampaikan sesuatu pada saudara-saudara. Mari, silakan cucuku Aji Sukmo. Terima kasih, Eyang. Ayo, silakan. Bicaralah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, yang telah sudi rawuh dan menghadiri dalam hajatan kecil yang kami selenggarakan di sini. Pertama-tama, memang acara ini khusus untuk kami berdua. Istri saya tercinta, Roro Sunti, yang telah menjadi pendamping saya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jokanulo. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah rasa syukur kehadirat Tuhan, di mana kami juga merayakan atas kehadiran adik saya dan ibu saya di Mataram ini. Dan mulai sekarang, kami bersama-sama di Mataram, ayah dan ibu. Prihatin adik saya telah kembali di Mataram ini untuk bersatu dengan keluarga. Syukur, alhamdulillah. Kalau begitu toh. Dulu memang ibu pernah ada di sini, tetapi beliau untuk sementara waktu tinggal di Karanganyar untuk membesarkan adik saya Prihatin. Dan sekarang, karena telah ada waktu yang sangat baik, maka pada hari ini juga mereka memutuskan untuk tinggal bersama-sama kembali di Mataram. Aduh, bagaimana ini? Mengapa kau bilang begitu, Sukmo? Kau mengolok-olok ibumu. Kami belum pernah bicara tentang masalah itu, Ger. Aduh. Ibu, ada apa? Tidak apa-apa, Dok. Tak apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Mengapa ibu nampak gugup dan bingung? Sudahlah sana. Perhatikan kakakmu bicara. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudara yang terkasih yang sudah hadir di sini. Untuk waktu selanjutnya, monggo disambi. Silahkan menikmati hidangan yang ada. Kami hanya bisa menyediakan jenang merah putih sebagai lambang kesucian dan tekad semangat kami. Matur nuwun, terima kasih. Aji Sukmo tersenyum dan mengerling pada Roro Sunti, mengisyaratkan bahasa sesuatu yang sulit diterjemahkan. Nampaknya di sana, Ki Warih dan Nini Warih kebingungan. Mereka hanya bisa bengong karena apa yang disampaikan Aji Sukmo belum pernah disinggung oleh mereka berdua. Mereka hanya bisa menuruti Aji Sukmo dan Roro Sunti ketika mereka diminta untuk bergandengan tangan saling kinandi. Mereka nampak bingung, Kakang. Ibu nampak menunduk terus, dan ayah. Harus ada yang mulai, Sukmo. Kalau kita biarkan berlarut-larut, mereka akan terus berpisah. Dan aku tidak ingin masalah itu terjadi. Bagaimana rasanya ditinggalkan suami atau istri? Biarkan mereka kembali merajut benang-benang kasih. Tapi Kakang, lihatlah. Ibu nampak sedih sekali. Juga ayah. Mereka sesekali mencuri pandang kemari. Dan bapak ibu juga saling mencuri pandang. Biarkan saja. Yang penting kita telah berusaha. Dan aku bahagia bisa membuat mereka salah tingkah. Kakang, lalu bagaimana jika bapak dan ibu berselisih lagi? Percayalah, aku yang menanggung. Aku yang menjamin. Sukmo, mengapa bisa kau lakukan ini? Aku sulit menerimanya, Nger. Ayah, apakah ayah masih tertutup untuk ibu? Tidak kan? Ayah, maafkan Sukmo. 1000 maaf, ayah. Semua ini demi kebaikan kita. Sukmo benar-benar minta maaf. Tapi bukan maksud saya untuk tidak sopan pada ayah. Semua ini demi kebahagiaan kita bersama dan kebaikan kita, ayah. Demi Jokanulo, Prihatin, atau ya, paling tidak ketentraman kita bersama. Mengapa tidak kau rembuk dulu dengan ayah? Bagaimana aku harus menghadapi ibumu? Ya, seperti yang ayah lakukan di hadapan saudara-saudara kita. Ayah mau merangkul dan menggandeng ibu. Ayah kan sah membimbing ibu dan ngandi ibu. Anakku, kau melangkah terlalu jauh. Ayah marah pada Sukmo. Sukmo siap menerima ayah. Sukmo, kau... Ayah, saya minta maaf. Aji Sukmo menunduk, lalu ia sujud di kaki ayahnya.
Ki Warih terharu. Ia memegangi bahu anaknya dan Sukmo diminta bangkit. Anakku, ayah akan berusaha mendengarkan apa yang kau inginkan. Ayah tidak marah. Hanya saja kalau kau ingin melakukan sesuatu, berembuklah dahulu. Jangan ngelangkahi, Nger. Ayah, kalau ayah tidak memahami dan mengerti adatmu sejak kecil, lalu apa yang harus saya lakukan? Kau memang suka melangkah dulu sebelum bilang pada ayahmu. Untung yang kau lakukan selalu baik. Kalau yang kau lakukan itu berakibat buruk, maafkan Sukmo, ayah. Terima kasih, ayah. Namun, ada yang ingin kau katakan, Sukmo? Katakanlah. Jika memang ayah tidak marah, tolong, Sukmo mohon. Apalagi, anakku? Ayah, maafkan saya apabila ini sangat lancang. Katakanlah. Sekali lagi, ayah tidak marah padamu. Ayah, berikanlah sesuatu pada ibu. Sebagai tanda, ayah tidak marah pada Sukmo. Apa yang harus kuberikan kepadamu? Apa yang bisa kuberikan pada ibumu? Kau seperti tidak mengenal ayahmu. Justru karena Sukmo mengenal ayah, maka Sukmo minta bukti bahwa ayah mau menerima ibu. Sejenak Ki Warih diam. Ia memperhatikan anaknya, lalu ia mengangkat tangan kirinya, menyusut cincin kawin di jemari tangan kanannya. Ia perhatikan cincin itu. Berikanlah. Kalau kau ingin memberikan cincin ini pada ibumu. Aku berusaha, Sukmo. Aku berusaha mengerti dan aku akan terus berusaha. Terima kasih atas bukti usaha ayah untuk berdamai dengan ibu. Iya, aku mengerti, anakku. Tapi kumohon kau jangan memaksa ibumu. Terima kasih atas pengertian ayah. Ayah sangat baik. Anakku, ayah merasa tersanjung dengan segala tindakanmu. Kau junjung tinggi orang tuamu. Ibu? 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 Kakang, sejak pagi ibu belum keluar dari kamar. Jadi? Iya, ibu mengurung diri di kamar. Ia tidak mau keluar. Waktu ku ketuk tadi pagi pun ibu tidak mau menjawab. Ibu marah? Iya, ibu marah pada kita gara-gara kau mengumumkan ia kembali ke Mataram ini. Ibu? Ibu? Bu? Tolong bukakan pintu, Bu. Ini Sukmo dan Roro Sunti, Bu. Tidak dikunci, Sunti. Ayo, masuklah. Ibu? Ibu, maafkan kami. Maafkan Sunti apabila menyakiti hati ibu. Tidak, Nger. Kau tidak salah pada ibu. Hanya kepala ibu sedikit pening. Ibu, maafkan Sukmo. Maafkan saya, Bu. Ibu sakit? Biar ku ambilkan obat. Ku ambilkan jamu ya, Bu ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ibu, Sukmo benar-benar minta maaf apabila ibu marah pada Sukmo karena masalah Sukmo umumkan bahwa ibu kembali ke Mataram dan bersatu dengan ayah. Sukmo. Ibu, saya ingin kita bersatu dan bersama, Bu. Apabila tindakan Sukmo mengumumkan kembalinya ibu ke Mataram ini dan ibu tidak setuju, Sukmo minta maaf. Tapi mudah-mudahan apa yang saya harapkan tidak sia-sia. Ibu mau kan berdamai dengan ayah? Berdampingan bersama kembali seperti di hadapan orang-orang saat Sukmo merayakan pernikahan. Ibu, Sukmo ingin ibu bersatu lagi dengan ayah. Ya, walau ini terlalu lancang. Kalau Sukmo bersalah, Sukmo lancang, Sukmo minta maaf. Ibu, ayah mau berdamai dengan ibu. Tidak mungkin, Sukmo. Ayahmu tak mau memaafkan ibu, anakku. Ibu mau percaya pada anakmu? Ibu sudah tidak percaya diri lagi, Nger. Ibumu sudah tidak mempunyai kepercayaan diri lagi. Anakku, ibu malu sekali. Tapi ibu mau percaya pada Sukmo? Tidak, ibu tidak bisa mempercayaimu. Sudah 2 kali kau menjebak ibumu. Ibu, Sukmo tidak menjebak ibu. Sungguh, demi Tuhan.
Dan Sukmo berjanji ingin menyatukan ayah dan ibu. Dan Sukmo janji ayah mau menerima ibu kembali. Bahkan saat ini sekalipun, kalau ibu mau, ibu bisa tinggal di wisma ayah dan hidup bersama-sama sebagai suami istri, sebagaimana layaknya. Ibu tak mau. Ibu, saya membawa bukti kalau ayah mau memaafkan ibu, mau menerima ibu kembali dan hidup bersama-sama di Mataram ini, di bawah satu atap. Ibu percaya pada Sukmo? Sukmo punya bukti, Bu. Ini, Bu. Ini. Lihatlah. Apa ini? Nini Warih terkejut sekali saat Aji Sukmo mengeluarkan sebuah cincin emas. Cincin itu ia berikan pada ibunya saat ia menarik tangan ibunya. Lalu Aji Sukmo menyisipkan cincin itu di jari ibunya. Ibu, ayah memaafkan ibu. Dan ibu pasti tahu makna cincin ini. Dan dari mana aku peroleh cincin itu, pasti ibu sudah tahu. Dari ayah. Kau tidak mencurinya, Ger? Aduh ibu, sejak kecil ibu selalu menuduhku mencuri saat kakek Wulung memberikan medali Kanjeng Prabu. Ibu juga menuduh Sukmo mencuri. Dan Sukmo bisa membuktikan Sukmo tidak pernah mencuri. Tidak akan pernah. Ibu, cincin ini diberikan ayah padaku sebagai bukti ayah masih mencintai ibu. Ayah menyayangi ibu. Dan ayah menerima kehadiran ibu. Dan sekarang, apakah ibu mau menerimanya? Mau atau tidak? Ya, itu terserah. Tapi yang Sukmo harapkan, ibu sudi menerima tawaran ayah yang baik ini. Ibu, Sukmo ingin bukti kalau ibu mau menerima ajakan ayah. Perlahan-lahan Nini Warih meloloskan cincin yang ia kenakan selama ini. Cincin kawin saat ia menikah dengan Ki Warih saat itu. Ia tidak mampu berkata-kata. Dia diam. Sukmo tersenyum dengan hati yang gembira. Terima kasih, Ibu. Saya akan menyerahkan cincin dari Ibu kepada ayah. Karena ayah dan ibu mau saling menukarkan cincin. Dan Sukmo mohon, nanti malam ibu jangan pergi kemana-mana. Nini Warih menghambur dan memeluk anaknya. Ia tidak mampu berkata-kata. Ia semakin terisak pilu. Hatinya benar-benar bagaikan tertusuk oleh kebajikan putranya yang ternyata sangat memperhatikannya. Dibelainya rambut dan pundak putranya dengan sejuta kasih sayang. Air mata makin membanjiri pipinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.